Terima kasih Mbak Sinta untuk pertanyaannya. Jadi kalau kami sebagai salah satu PropTech ya, Property Technology Company, dan kemudian memang Rumah.com ini memang kita adalah bagian dari Properti Guru ya, PropTech terbesar di Southeast Asia. Nah, pertama kalau kita melihat bagaimana sih prospek bisnis ya di bidang PropTech ini gitu ya. Mungkin pertama-tama kita bersyukur dulu ya karena kita sudah bisa melewati yang namanya pandemi ini gitu ya. Tapi memang pada saat pandemi itu juga dirasakan oleh Rumah.com sebagai PropTech ya, itu seperti blessing in disguise ya, Mbak Sinta, karena memang pada saat itu saya rasa semua industri digital dan termasuk Rumah.com gitu ya, turut membantu ya pada saat masa pandemi ya, karena di situ kita bisa tetap melakukan aktivitas, tetap bisa jualan rumah, tetap bisa beli rumah gitu ya, meskipun pada saat itu masa pandemi. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2020 kemarin, Rumah.com itu malah tumbuh ya 72% dibandingkan semester sebelumnya. Dan tahun 2021 juga kami tumbuh ya 15% dibandingkan dengan semester sebelumnya. Artinya kalau kita lihat ya, balik lagi kebutuhan PropTech ini memang tinggi gitu ya, dan Rumah.com kami juga berusaha sebaik mungkin ya untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di masa pandemi juga, Mbak Sinta, pada bulan Maret 2022, perusahaan induk kami, perusahaan induk Rumah.com yaitu Properti Guru, kami secara resmi melantai di Bursa Efek ya, Bursa New York Stock Exchange. Nah, artinya kami udah bukan startup lagi, melainkan perusahaan PropTech yang memang semakin mapan ya di Asia Tenggara. Baik, terima Kira-kira seperti kasih. itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Marin untuk penjelasannya ya. Nah, saya ingin ke Pak Chandra. Tadi disampaikan oleh Bu Marin sebetulnya kalau berbicara mengenai Rumah.com ya, dari segi bisnis walaupun berada di masa pandemi sebetulnya tetap tumbuh positif ya begitu untuk di tahun 2020, di tahun 2021. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara umum gambarannya jika dikaitkan dengan PHK ya dan juga pertumbuhan bisnis. Di tahun 2022 begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff atau melakukan PHK. Dan terkait PHK massal, kita sebut saja di Lamudi. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang gelombang PHK massal ini masih akan terus terjadi untuk di tahun 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang kalau kita lihat dari startup ya, ataupun juga corporations ya, bahkan bukan cuma startup tapi di traditional corporations, situasi ekonomi seperti sekarang ini kan untuk pasar global sebenarnya tidak begitu baik ya. Jadi kalau kita lihat itu getting better ya, semakin membaik, tapi tidak seperti sebelum pandemi ataupun juga pada waktu pandemi kan sempat terjadi kenaikan ya, kenaikan karena pada waktu itu ada optimisme ya dari pemulihan COVID. Nah itu yang dengan sendirinya memang mengubah dari pasar untuk investasi untuk startup ya. Selain daripada itu juga kita saksikan banyak sekali perusahaan startup yang melakukan mungkin IPO tapi mungkin hasilnya kurang sesuai dengan harapan, itu juga memberikan efek ya, efek pastinya positif dari pasar. Nah, dengan begitu memang sekarang kalau bisa dibilang adalah pasarnya itu agak sedikit lebih konservatif. Nah, karena dengan ada lebih konservatif inilah makanya memang dituntut untuk perusahaan berbasis teknologi ya untuk bisa lebih memperhatikan bottom line, ya, profitabilitas, kemudian juga pendapatan. Nah, ini tidak berlaku untuk semua startup ya atau semua perusahaan karena banyak perusahaan ataupun yang startup yang sebenarnya performanya bagus ya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Rumah.com bahwa performanya bagus bahkan sudah melantai di bursa ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak mengalami permasalahan. Nah, tapi dengan sangat banyaknya ya jumlah startup di seluruh dunia, kalau kita perhatikan juga di Indonesia, dengan sendirinya berdasarkan dari perhitungan begitu ya otomatis akan banyak sekali startup yang kalau kita bilang tidak menjalankan bisnisnya sesuai dengan strategi yang sudah harusnya sekarang memperhatikan revenue dan profitabilitas, dan startup tersebutlah yang akan menjadi bermasalah dan kemudian pastinya apakah harus melakukan efisiensi atau bahkan lebih berbahaya lagi harus menutup usahanya. Nah itu menurut saya akan berlanjut terus ya sepanjang 2023 ini bahkan mungkin sampai 2024 juga.
Baik Pak Chandra, artinya penting juga bagi perusahaan-perusahaan untuk selalu mereview begitu ya strategi bisnis dan juga bisnis plan-nya seperti apa ke depannya di tengah berbagai tantangan seperti saat ini atau di tengah pemulihan ekonomi global. Lalu saya ingin ke Bu Marin. Bu Marin, tadi Bu Marin menyampaikan bahwa untuk di tahun 2020, 2021 sebetulnya pertumbuhan dari rumah.com itu sendiri mungkin secara bisnis ya Bu maksudnya itu tumbuh positif. Nah tapi kalau dilihat dari minat masyarakat artinya dari penyewa atau mungkin pembeli untuk properti sendiri itu seperti apa Bu? Apakah memang cukup tinggi minatnya begitu atau seperti apa kondisinya untuk saat ini Bu di tahun 2023 ini? Apalagi kalau misalnya kita kaitkan ya Bu dengan era suku bunga tinggi. Apakah memang ini cukup memberikan dampak kepada bisnis dari rumah.com itu sendiri dan juga dari minat para penyewa atau pembeli properti? Ya, terima kasih sekali lagi ya Mbak Sinta untuk pertanyaannya. Jadi kita lihat memang apa namanya selalu dari dua sisi ya, antara indeks dari sisi supply dan juga dari sisi demand-nya gitu ya. Kalau dari sisi apa namanya kita juga kebetulan rumah.com baru launching rumah.com Property Market Index kuartal 2 2023. Nah itu isinya juga kita kita bisa lihat pantau dari sisi peminatan. Nah, kita lihat memang untuk peminatan sekarang ini ada sedikit apa namanya dari sisi peminatan harga dulu ya, itu cukup surprise juga buat kita karena dari sisi peminatan yang apa namanya dari sisi konsumen yang mempunyai peminatan di harga 1 miliar rumah di atas harga 1 miliar itu meningkat harganya persentasenya ya sekarang sudah mencapai 62%. Kalau dulu kan banyak kan peningkatannya di bawah rumah di bawah harga 1 miliar ya Mbak Sinta ya. Tapi ini trennya menarik, jadi semakin lama tuh harga yang diminati itu semakin tinggi ya sekitar 1 miliar ke atas. Lalu dari sisi permintaan juga kita melihat indeks permintaannya itu naik ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu kita naik 14,5% gitu ya. Dan tentu kalau dari sisi peminatan ya memang kita masih lihat tipe properti yang diminati saat sekarang ini masih banyak tipe properti landed ya yang diminati. Kita sudah sama-sama mendengarkan begitu apa yang disampaikan oleh Bu Marin bahwa sebetulnya dari sisi permintaan untuk saat ini masih tumbuh baik begitu baik dari sisi produksi juga masih cukup tersedia artinya supply dan demand masih berada di posisi yang seimbang begitu bahkan boleh dibilang masih cukup prospektif dan juga masih sesuai dengan target. Nah tapi kalau dari sisi pembiayaan atau financial di bidang properti untuk di tahun 2023 ini sebetulnya sudah seperti apa? Apakah memang masih tetap tumbuh baik atau seperti apa Pak Chandra? Sebenarnya kalau untuk PropTech ya, kalau kita lihat potensi di market internasional tuh sebenarnya sangat baik. Ya. Kan kita bisa lihat dari leading ini ya, apa startup yang ada di Amerika, North America ya, itu sebenarnya mereka doing really well. Dan saya setuju juga dengan tadi Bu Marin ya, bahwa potensi untuk Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia, kita punya populasi yang besar dan bukan cuma besar, tapi juga populasinya median age-nya itu masih muda. Nah kalau masih muda otomatis pasti akan sangat mencari properti, butuh properti ya, karena mesti harus married ya, kemudian punya anak ya, dan sebagainya. Nah ini yang kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia as a potential market is huge lah, bagus. Nah dengan begini sudah pasti dari sisi investor, seluruh investor tetap melihat PropTech sebagai potensial ya, investment. Jadi termasuk dalam industri yang potensial. Nah, jadi kalau menurut saya dari sisi investasi itu sebenarnya harusnya tidak ada masalah. Lebih ke sekarang karena play-nya sudah berubah, yaitu memperhatikan bottom line. Nah, untuk bisa menghasilkan bottom line ini yang mungkin akan dievaluasi oleh pihak investor. Baik, terima kasih Pak Chandra. Tapi kalau kita kaitkan Pak, ini dengan era suku bunga tinggi. Sebetulnya sektor teknologi adalah sektor yang boleh dibilang cukup terdampak ya. Kita lihat tahun lalu sektor teknologi cukup muram dan tahun ini juga nampaknya belum terjadi rotasi sektor. Artinya untuk sektor teknologi masih belum bisa bergerak cemerlang begitu ya untuk saat ini. Nah sebetulnya strategi apa yang perlu disiapkan atau mungkin harus disiapkan begitu oleh financial PropTech ya gitu untuk saat ini? Sebenarnya paling penting sekarang kan tadi ya diperhatikan tuh bottom line. Jadi kalau misalnya diperhatikan bottom line, sebenarnya perlu banyak melakukan kerjasama supaya tadi itu ya kita tidak terlalu spending much money ya untuk misalnya buka services baru. Mungkin kita bisa lakukan collaboration dengan corporation juga ya perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya ekosistem user yang besar. Itu akan membuat biaya yang dibutuhkan untuk
mulai menawarkan jasa-jasa baru ya di PropTech itu akan jauh lebih efisien. Jadi kalau menurut saya collaboration dengan sesama startup ya, kemudian ya sama-sama yang established dan mungkin performance-nya bagus ya. Kemudian juga dengan cooperation itu menurut saya paling kritikal ya pada masa ini. Itu akan membuat startup itu bisa survive dan juga bisa punya bottom line yang bagus.